yang telah datang dan terbit atas kehidupan daripada mereka. Hal ini juga berlaku bagi kita sebagai orang-orang percaya dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Kita juga tidak terlepas daripada hal-hal yang kadang-kadang membuat hidup kita tidak berdaya di dalam langkah kehidupan. Melangkah saja susah, bangkit daripada kenyataan saja sulitnya minta ampun di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa bangkit daripada kenyataan yang kita lakukan. Tetapi di dalam hal yang demikian ternyata Tuhan datang kepada kita dan Dia berkata, bangkitlah. Apa yang perlu kita bangkitkan? Yang perlu kita bangkitkan di sini adalah semangat hidup di dalam kehidupan. Jiwa harus berkobar-kobar. Di tengah-tengah kehidupan dunia penuh dengan kegelapan. Maksud daripada kegelapan di sini artinya kita berada dalam satu situasi di mana berbagai macam persoalan membuat kehidupan daripada hidup kita sehingga kita memandang ke depan. Bukan lagi penuh harapan, tetapi memandang hari esok. Itu seperti orang memandang di tengah-tengah kegelapan hidup yang tidak bisa melihat apa-apa. Contoh kalau kita berada di dalam kegelapan malam, apakah pandangan kita akan jauh ke sana? Tidak mungkin. Terbatas arahnya. Bahkan kita bisa meraba-raba di dalam langkah kehidupan yang kita jalani. Tetapi di dalam hal yang kita alami adalah firman Tuhan berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di tengah-tengah kegelapan yang kita alami ternyata Tuhan menerangi kita sehingga kita bangkit daripada kenyataan yang ada di dalam kehidupan. Itulah yang tadi dikatakan di dalam ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atas. Kegelapan yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ini adalah kepada mereka yang pada saat itu berada di dalam tanah Babylon. Yang dimaksudkan daripada kegelapan di sini artinya mereka mengalami yang namanya masa suram atau masa gelap. Ada kesuraman, ada masa kegelapan yang mereka sedang diperhadapkan kepadanya. Apakah hanya untuk mereka? Bagi kita juga di dalam kehidupan daripada hidup. Di tengah-tengah kegelapan kehidupan, kesuraman yang kita merasa bahwa berada di dalam kegelapan kehidupan yang menguasai kehidupan daripada hidup kita. Ternyata firman Tuhan datang kepada kita dan berkata, dan terang Tuhan terbit atasnya. Dalam kegelapan Tuhan disitulah terbitnya terang Tuhan untuk menerangi kehidupan daripada hidup kita. Ketika orang ada di dalam persoalan yang menguasai hidupnya, apakah hatinya ada damai? Apakah hatinya ada ketentraman? Kalau kita lihat judulnya di situ adalah kemuliaan Sion yang akan datang. Sion itu merupakan kota damai, tempat kedamaian. Sion itu disimbolkan juga bahwa tempat kediaman Allah yang penuh dengan damai, kesejahteraan. Kapan kita bisa mendapatkan hal yang demikian di dalam kehidupan? Sementara kita berdiam di dalam kegelapan. Sehingga firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa. Siapa yang diam di bumi ini? Kita lah yang diam di bumi. Kegelapan itu adalah
hidup kita. Sehingga tiap hari yang ada adalah hati ini tidak ada damai sejahtera. Pikiran menjadi gelap. Makanya ada kalanya orang bilang apa? Gelap mata. Karena apa? Karena diperhadapkan dengan persoalan yang dialami sehingga terjadilah gelap mata. Dan kalau yang disebut dengan gelap mata di sini artinya orang sudah nekat-nekatan di dalam. Kekasih sekalian yang di dalam Kristus Yesus, sekalipun kita berada di dalam hal yang demikian, tetapi kita harus punya iman bahwa sesungguhnya kegelapan itu menutupi, tetapi kasih dan kebaikan Tuhan pasti akan terang di kehidupan daripada hidup kita. Itu Kristus Yesus adalah terang dunia. Yang dimaksud dengan terang dunia di sini adalah menerangi orang percaya di dalam langkah kehidupan daripada mereka di tengah-tengah kegelapan. Pasti disitulah terang Tuhan akan menjadinya. Yang bersinar untuk menyinari apa? Terang Tuhan bersinar untuk menerangi hati kita yang penuh dengan kegelapan. Menutupi mata hati kita dengan segala kegelapan dunia. Yang dimaksudkan adalah berbagai macam persoalan yang kita alami. Tetapi ketika Tuhan menerangi kita dengan cahaya kemuliaan-Nya, maka hati ini pasti akan penuh dengan kelegaan dan terang, ketenteraman di dalam kehidupan daripada hidup. Bagian firman Tuhan yang selanjutnya dengan jelas berkata bahwa apa yang dikatakan di dalam bagian firman Tuhan di sini, pada waktu itu yang kau akan heran melihat dan berseri-seri. Kekasih sekali, di tengah kegelapan kehidupan ada masa dan ada waktu. Hari ini engkau boleh mungkin merasa sedih, tapi hari esok engkau akan berseri-seri. Hari ini engkau ditutup dengan kegelapan dunia ini, tapi hari esok pasti terang akan terus tersinar di dalam kehidupan daripada hidupmu. Dalam hidup ini ada malam, ada siang. Sekalipun ada malam, tetapi ada bintang-bintang yang menerang. Sekalipun ada malam, tetapi teknologi membuktikan kepada kita. Sehingga sekalipun kita di tengah malam, tetapi sinar lampu bisa menerangi kehidupan daripada hidup kita. Itu menunjukkan bahwa di dalam segala keadaan Tuhan selalu hadir untuk menerangi kehidupan daripada hidup kita. Sekalipun kita berada di tengah-tengah kegelapan dunia yang begitu menutupi kita dengan penuh masalah, tetapi sinar kemuliaan Allah selalu terbit atas kehidupan daripada hidup kita. Sehingga dengan demikian kita harus bangkit daripada kenyataan yang ada. Jangan terus terpuruk dengan keadaan yang ada. Kita harus bangkit karena Tuhan datang untuk memperdayakan kita. Tuhan datang untuk menyinari hati yang penuh dengan galau di dalam kehidupan ini. Hati yang penuh dengan kegelapan yang membuat hidup ini tidak berseri. Oleh karena apa? Oleh karena berbagai macam persoalan. Tetapi disitulah terang Tuhan terbit atasmu. Terbit di mana? Terang itu terbit di dalam hatimu. Hati kita itu seperti palungan yang kotor. Tetapi Kristus datang adalah terang hidup. Dia berbaring di dalam hati kita. Maka hati ini pasti akan penuh dengan sukacita, damai dan sejahtera. Ada ketenangan, ada kedamaian. Dia di dalam dunia tidak memberikan ketenangan dan kedamaian. Tetapi ketenteraman dan kedamaian itu hanya datang daripada Tuhan di dalam kehidupan daripada hidup ini. Yang kita harapkan di dalam hidup ini adalah pada waktu itu engkau akan berseri-seri. Pada waktu kapan? Waktunya bukan kita, tapi waktunya Tuhan yang akan bekerja tepat pada waktunya. Indah pada waktu. Lagu pujian tadi bilang indah rencanamu.
Tapi untuk mencapai yang namanya indah rencana Tuhan tidaklah gampang. Bangsa Israel harus dibuang 70 tahun ke tanah Babilonia yang di Irak sekarang. Tidaklah gampang dalam menjalani. Tapi apakah selamanya mereka berada di Irak? Tidak. Tepat pada waktunya 70 tahun Tuhan kembalikan mereka ke kota sini. Sekalipun kehidupan kita terbuang ke dalam masalah, tetapi ada waktunya Tuhan mengembalikan kita kepada kedamaian di dalam kehidupan. Kalau kita menjujurkan iman. Tapi apakah selamanya kita akan menjujurkan iman? Firman Tuhan yang jelas berkata, engkau akan rubah air mataku menjadi air mata suka. Ada lagu yang dijadikan air mata. Hah? Iya, air mata, permata yang indah. Kenapa? Karena air mata kalau keluar itu kotor enggak? Enggak kotor lah. Air mata kalau keluar itu jernih banget. Dan yang demikian bahwa air mata akan disebut seperti permata karena ketika mengalir itu kan bersih jernih di dalamnya. Ada waktunya itu akan dibentuk menjadi satu permata yang indah di dalam kehidupan kita. Sehingga engkau akan berseri-seri. Karena apa engkau berseri-seri? Karena kebaikan Tuhan mengalir kepada kita. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Semua yang hilang akan didapatkan kembali di dalam. Termasuk sukacita yang hilang daripada kita akan dikembalikan kepada kita. Termasuk damai sejahtera yang hilang juga dikembalikan kepada kita. Dengan adanya kedatangan Yesus Kristus, maka semua yang hilang dari diri kita kembali kepada kita. Ada berkat-berkat yang kita tidak pernah berharapkan, yang diambil, diterang oleh zaman ini. Pasti Tuhan kembalikan dengan caranya sendiri. Ada yang kemarin kecetus di sini bilang begini, motor saya pas tanggal 1 udah 1 tahun hilang. Aku juga mikir, iya saya juga begitu. Tapi apa kembali? Enggak. Tapi cara Tuhan mengembalikan kepada kita dengan cara lainnya. Kita dapatkan apa yang hilang-hilang lalu, ada kalanya membuat kita menjadi sedih. Tapi Tuhan pasti akan kembalikan kepada kita dengan cara Tuhan sendiri di dalam kehidupan yang tidak pernah kita terbayang. Tapi tunggulah. Tunggu apa? Tunggu waktunya Tuhan. Sabarlah menanti waktunya Tuhan. Nah kalau sabar menanti ya berdoa, jangan hanya kau dulu, aduh kapan ya Tuhan, kapan kok nasib saya dari dulu sampai hari ini kok begini. Itu enggak ada artinya. Sabar menanti waktu Tuhan, tapi engkau harus bangkit daripada kenyataan yang ada. Jangan terpuruk terus di dalam kenyataanmu, tetapi bangkit daripada kenyataanmu, melangkah karena terang Tuhan akan memimpin engkau menuju kepada kebaikan yang sudah disediakan kepadamu di dalam kehidupan daripada dia. Bagaimana engkau harus bangkit? Ya bangkitkanlah semangatmu, bangkitkanlah imanmu. Jangan imanmu terpuruk terus dengan keadaan. Jangan sampai kegelapan menguasai kita terus menerus. Karena kegelapan itu telah dikuasai oleh Kristus Yesus. Makanya firman Tuhan berkata, di mana ada terang, di mana ada terang, di situ kegelapan pasti akan menghindar atau menjauh. Di mana ada Yesus, masalahmu pasti akan menjauh daripadamu.
Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk syukur. Sekalipun perjalanan yang kami jalani dalam tahun 2023 penuh dengan kekelaman, bahkan kegelapan menutup kami di dalam langkah kehidupan kami. Tetapi kami boleh bersuka cita dan bergembira karena kemuliaan kita atas kami dan terang-Mu menerangi langkah kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun waktu yang lalu kami hidup di dalam meneteskan air mata, mencucurkan air mata, tetapi kami percaya Tuhan membuat kami bisa berseri-seri saat ini karena semua karena kebaikan dan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun